Ya, dan nanti Pak Ustaz langsung disambung dengan doa, langsung tutup dengan doa. Yaitu dalam hal ini akan yang memberikan wejangan kepada kita yaitu Ustaz Haji Hamdan Hasan, yang kita kenal juga dengan H3 Haji Hamdan Hasan. Kepada Ustaz Haji Hamdan Hasan kami persilakan dengan hormat. Siapa nama ini? Taib. Taib. Bindai. Hah? Taib Bindai. Taib Bindai. Tulis habis. Aduh. Bindai bukan Taib. Bayi. Wow. Pakai kuma dia bayi. Kami ini dai sebenarnya. Jangan. Bayi itu bayi. Jawab dokumen. Ya itu apa Rahman? Kalau apa pun itu bayi. Bayi. Ya. Bayi. Kita ambil ujung ya. Oh, maju dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa isahu yatum bitahiyatin fahayu biasana minha aurud duha, kata Nabi. Kalau kamu diberi ucapan selamat, salam itu selamat, maka ucapan itu kembalikan yang lebih padek. Munido balikan dengan yang serupa. Apabila kita menjawab waalaikumsalam, itu dapat 10 nilai pahalanya. Misalnya kalau mana iya ya tadi, bapak dia tadi. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 20 pahalanya. Mana ibu nih, Ustaz? Sini baik, keluar baik. Mana puluh kami lanang di selanangan dulu. Tahu. Sini kalau. Dan apabila kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, maka dapat nilai pahala 30. Jadi kita yang duduk ini tak 10, 20, 30. Atau sudah banyak tu lah. Silakan ibu keluar apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin sa'ikatul maut wa nabluukum bi sayri wal kharri fitnah wa lana turja'un. Faqala aidan tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru similasatil ya'il maut. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Pengurus dan anggotanya Desa Kuto Agung. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, biladan kharim, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, alhamdulillah malam ini sangat cerah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan lahir dan batin untuk sama-sama hadir dengan mengharapkan mardhatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni takziah malam yang kedua dengan telah meninggalnya salah satu orang tua kita yang sangat kita cintai, yakni almarhum Taib bin Bayi, yang alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita mendoakan almarhum semoga seluruh dosa-dosanya
baik yang besar, yang kecil, belum sengaja ataupun yang tidak, baik yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amaliyah-amaliyahnya ketika di dunia kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya kalau amin. Allahumma amin. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum, kalau rekanannya bininya lalamo dului ya, tinggalkan anak 5 menantu 5, ini 5 pasang. Ada kadang Bapak Ibu sekalian meninggalkan anak 5 menantu 6, ada itu. Jadi kata kau ngapa berlebihan, rupanya ada 2. Alhamdulillah almarhum ini meninggalkan anak 5 menantu 5, cucu 3 dan cicit 5. Ini merupakan keluarga besar. Asalku kalau ada keluarganya yang caleg mungkin macam nak pelak. Aku lagi ada dengan Pak Marwan ini belum bisa tahu. Tak pula periode berikutnya. Kita mengharapkan agar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Jadi sabar ini Bapak Ibu sekalian hal yang mudah kita ucapkan, tapi realisasinya sangatlah berat. Sabar saja. Ketika mendapat musibah au. Tapi nijo dua go, nijo batang sawit, nijo batang pisang, nah itu dia sabar. Sabar yang hakiki Bapak Ibu sekalian menahan apa yang kita hadapi dunia ini, ya hal-hal yang tidak kita inginkan datang kepada kita mengembalikan kepada Allah dengan sabar. Jadi menahan. Apa yang ditahan? Mulut kita itu berkata yang tidak baik. Menahan tangan kita kanan kita agar tidak berbuat yang tidak baik. Menahan keting kita, menahan hati dan pikiran kita. Ini definisi sabar itu dalam Islam. Untuk itu kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melepaskan almarhum, dan dalam kehidupan sehari-hari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam Islam Bapak Ibu hal yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW telah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi dia walaupun telah dijamin masuk surga, ibadahnya selalu meningkat dan meningkat. Lalu bertanya sahabat, ya Rasul, kalau masuk kita apa lagi kapal masuk juga pergi sembahyang? Apakah dijamin masuk surga? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ini tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini hal yang paling tinggi. Ada diceritakan Bapak Ibu sekalian, seorang yang kayu rayo sawit di bawah, sawah di bawah, setum sesalaman, tadi berdiri. Tapi dia ini hidapan. Hidapan itu murah, ini baca kemia. Ya masih suka hidapan baca kemia tahu. Lalu dia bertanya, Ustaz, ada kira-kira ubat apa ni? Jadi dia dapat diri aja. Dia dapat kemia, murah aja. Ini ubat itu. Jual sawit dari sektor, tajio sedekahkah? Kaya berhak menerimanya. Maka sihat ya dia aja boleh. Awak boleh. Akhirnya dijualkan sektar dan tanci sektar tadi disumbangkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kemudian mulai baca kemia. Melapor lagi dengan Ustaz, ya alhamdulillah Ustaz dia. Aku ni semenjak mensedekahkan sektar kebun sawit aku lah baca kemia, tapi belum lancar. Jadi apa caranya? Jual ke sektor lagi. Maka lancar.
sedekahkan lagi. Dan diikuti Bapak Ibu sekalian, akhirnya di sedekah ke pulau. Alhamdulillah jumlah 2 hektar disedekahkan. Melapor lagi Ustaz tadi, alhamdulillah Ustaz ini. Aku dapat kemih, tapi kemih ini ngumpul majulah kemih aja beliau. Duduk dikit pun ada saya belakang. Ya idapan pulau itu itu. Apa boleh kemih. Jadi apa dong katanya, mau normal ya mudah aja. Jual ke lagi sekar. Oh, sedekahkan lagi mau ke dia. Dan alhamdulillah atas izin Allah sehat. Jadi artinya cerita ini Bapak Ibu sekalian, sedekah itu pacak mengobati berbagai macam idapan yang pada diri kita apabila kita ikhlas karena Allah. Sakit kepala, pening ligat, pinggang sakit, asam urat, stroke, saraf kejepit dan lain sebagainya, insya Allah melalui sedekah akan sehat. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat, mohon maaf, dia beridapan ketingoni banana. Jadi busuk bau. Jadi ngadu dengan Rasul, ya Rasul. Dia idap ini diumpat ini. Jadi kata Rasul, ajongkanlah dia gali sumur. Udim digali sumur keluar air, maka ajurkanlah masyarakat ngambil air tadi gratis, sedekah air. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sumurlah digali dengan yang bidapan tadi, yang berdarah bertahun-tahun itu gaduh, dan air tadi besar atau air, dan masyarakat berbondong-bondong ngambil air itu. Alhamdulillah sehat. Jadi artinya apa? Bukan tidak pada medis, bukan. Tapi boleh dicoba. Kalau lah banyak didapat, sedekah. Sedekah ini murah bahasa kita. Bertemu misalnya Pak Marwan, dia sudah bungkus. Sedekah itu. Doa apa pun mudah-mudahan sehat. Bertemu aku untuk jarum misalnya kan. Ini Pak seselok kira-kira atau sebungkus. Doa aku mau sehat. Sedekah. Bapak Ibu sekalian jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah. Kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Nabi kita sebagai contoh suri tauladan yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam segi. Karena satu-satunya Bapak Ibu di yaumil akhir kelak yang akan melindungi kita, yang akan menunjukkan penyelamatan, yang akan menunjukkan pertolongan, yang akan menunjukkan syafaat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu keluar wallahu alam, ketika berbangkit, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Mahsyar. Ardul Mahsyar Palestina. Padang Mahsyar itu berada di Palestina. Berapa lama kita berada di padang Mahsyar? Sekitar 40 tahun. Ya. Lama. Matahari dengan kepala kita sekitar 1 mil. Tapi kalau makin miliaran jaraknya lagi terasa panas. Buka baju. Kalau aku di KUA atau di PA buka baju, karena kita suram kan. Kalau Nabi dia berani buka baju. Dia melahir dulu Bapak Ibu sekalian camping. Ada perlu kita sampai ke tua, ada perlu kita sampai ke pinggang, ada perlu kita sampai ke kaki, bahkan ada seseorang itu yang tenggelam dengan peluhnya. Saking panas. Apa yang kita tunggu saat itu hanya nunggu pengadilan jadi Allah. Belum keluar gitu. Apa kemasuk surga, apa kemasuk neraka, belum keluar. Mohon maaf dalam keadaan di dalam baju. Tapi ini dalam manual gitu tuh. Dengan sapo baikan wali itu kan.
Dan kita minta tolong Bapak Ibu sekalian, jadi mulai Nabi yang pertama sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, tolongi kami. Kami ini lapar aus. Dan Nabi kita Bapak Ibu sekalian, dia sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, gacangkanlah ya Allah pengadilan-Mu. Dan permohonan Muhammad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syafaat yang pertama yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang banyak sedekahnya saat itu, yang lain aus nyonido, yang lain lapau nyonido, yang lain kepanasan nyonido, dia akan dilindungi oleh sedekahnya. Jangan heran misalnya Pak Ustaz Marwan kita, dia pada masar kelo, sapu yang di bawah tenda duduk di kursi jok alat pianan, gila itu, woi Pak Marwan, dia pasti ada dia. Contohnya Allah, kita akan dilindungi Bapak Ibu dengan sedekah kita. Jadi artinya apa? Banyak-banyaklah kita menjual, termasuk apa? Karena harta yang Allah titipkan sesungguhnya bukan milik kita, dan ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dapat kuliah nyodos per 2 minggu 2 juta, ya keluarkan paling tidak 200.000 atau 100.000 kan? Sedekah. Nah banyak lagi misalnya kuliah kita per 2 minggu boleh dibatasi. Misal Jumat ini 100 ibat nasi, tunjukkan ke masjid kita, Kota Agung. Udim Jumat bagi nasi, luar biasa. Nah dapat lagi kita per 2 minggu ke depan, itu pulau. Tunjuk ke kedai nasi ke mana? Ke Selibau, 50 bungkus misal bagikan, luar biasa. Apabila itu yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, jelas orang itu akan sehat. Pernah diceritakan, mohon maaf, jemo saro ya di bawah garis. Kalau makan pas-pasan di lemak gitu, ini kurang jadi pasku. Di zaman Nabi Musa. Jadi kata bini ada. Coba kita bertanya dengan Nabi Musa AS itu, ujinya Nabi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sajo kita situ, ya ni doa je boleh. Mana-mana kita ni berada juga. Okey. Kata laki yo, pergilah Nabi ya Musa. Kami ni semua sama, kata dua lagi bini tadi. Sampaikanlah dengan Allah itu agar kami kaya dan kami akan bersedekah. Datanglah berdua itu Bapak Ibu sekalian dengan Musa, dan Nabi Musa AS bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di rumah ini ada 2 orang laki bini meminta kepada Engkau melalui aku agar kehidupannya lebih baik, sejahtera. Alhamdulillah dikabulkan Bapak Ibu sekalian permohonan Nabi Musa AS, tapi kata Allah, aku akan menunjukkan kekayaan kepada laki bini tadi, tapi di dalam cuma setahun. Jadi kata Nabi Musa, enggak, kamu kabar saja setahun baik. Ya, enggak, ya marolah aja kan. Cuma setahun dia itu saruh lagi. Ketika terus main haisu layah tasib, dapat kijak di mana-mana, lido disapu, jadi kidau kanan buku belakang mumur. Rezeki itu datang, dan setiap hari laki bini tadi disibukkan dengan sedekah. Hari ini bersedekah ke masjid itu, hari itu terus menerus. Jadi lido tegaso Bapak Ibu sekalian, lah setahun. Tapi belum saru, tambah kayu. Lalu Nabi Musa AS nanya dengan, ya Allah, uji setahun hidup lagi bini.
kekayaan. Kini dah lebih ya. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Memang setahun ya Nabi Musa, aku tunjukkan kekayaan kepada mereka, tapi aku membuka satu pintu dan laki bini itu membuka pintu lain. Jadi aku tidak mampu menutup satu pintu itu, ya, karena mereka terus berbagi dan berbagi. Ini contoh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasriyah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua memperbanyak untuk baca salawat dan Nabi kita Muhammad SAW, paling tidak kita dahului pakai Bismillahirrahmanirrahim. Salawat itu. Ini pun ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Napa kita harus pakai Bismillahirrahmanirrahim baca salawat tadi? Pernah Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Ada pergi keluar di mana ada Bukit Tursina? Di belakang kuburan dikit. Nah di Bukit Tursina itu itulah tempat dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku di malam bermimpi dapat 4 ekor burung. Tapi 4 ekor burung itu hidup kepala. Apa kata Allah? Ya Musa, maka kamu bermimpi dapat 4 ekor burung yang hidup kepala itu, karena apabila kamu baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pahalanya baca selawat itu Bismillahirrahmanirrahim. Sawit ada 50 batang. Jadi kuma bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Yodos. Itu selawat. Bismillahirrahmanirrahim oleh Muhammad. Kuman standar kan? Ada lagi kata kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan biasa kok, dan mati baik. Lalu kalau tanya, kalau 50 batang 50 kali, 50 kali dikali 10, apa itu? Dan 500. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, perbanyak kita membaca selawat itu karena selawat itu akan sampai kepada Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat untuk menyampaikan pembacaan selawat umatnya kepada dia di Madinah itu. Ya Rasul, umatmu di kota Gong berselawat sampai. Perbanyak Bapak Ibu sekalian dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan. Kalau aku alhamdulillah ini ngajak kan. Setiap aku ke Bengkulu, kalau akap tadi paling itu 600. Orang motor baca selawat. Sekarang 700, sekarang 500 aja baca. Sekarang pergi. Tidak akan mengganggu, itu masa satu sambil berselawat. Itu mata motor berselawat, itu kan benar. Itu pun akan mendatangkan ketenangan batin kita Bapak Ibu sekalian. Kalau dah kita Allah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi banyak kecelakaan karena kosong. Kata setannya bagi katanya 60 kilometer. Malu 60. Dikira itu 70 kah? Lah 70. Dikira lagi berapa? 90 kah? Sampai di Surajo semua kosong. Dicontoh Bapak Ibu sekalian. Ada pengaruh-pengaruh dari setan ini. Asyaitan yukumul faro yang hukum bil fasa. Karena setan itu selalu akan menggoda, menggelincirkan kita agar kita tersesat, tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bapak kita ya almarhum Said meninggal kemarin ya. Dan ini merupakan malam yang kedua. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, itulah ada galau identitas kita. Di Lauh Mahfuz itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebatang pohon seperti pohon beringin, tapi bukan golkar, beringin. Setiap daun itu ada galau identitas kita. Contoh misalnya, ini aku ke rumah aku 8 nomor udah boleh nih.
Mati di situ, sebab mati itu di daun itu tinggal ke cucu sekian, tinggal ke anak sekian, tinggal ke bini. Jangan ada sekian ya, marah kalau. Begitulah Bapak Ibu sekalian proses kita. Dan daun itu akan gugur dan meninggal seorang hamba Allah mengalami 3 proses daun itu. Pertama jadi ijang. Ijang ini sekitar umur katakanlah 35, 45. Ini warna ijang. Tapi kalau yang hadir malam ini bukan lagi itu, agak putih dikit kan. Kuning muda 45 sampai 55 itulah kita. Banyak di 55 kan. Nah inilah kuning apa di kuning muda ini. Kuning muda. Belum kuning tu. Proses yang ketiga kuning tua. Antara 55 sampai 75. Inilah salah satu almarhum 71. Kuning tua. Daun itu Bapak Ibu sekalian walaupun di daun umbat. Ini daun ini jambu Jamaika ya kan. Nah, kalau lah kuning walaupun nido ditiup angin umbat. Begitulah logikanya Bapak Ibu sekalian kita manusia. Kalau lah sampai masanya maka daun itu akan umban dan tumbuh lagi daun baru. Inilah yang lahir. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kata Allah. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada yang tua mati lahir bayi. Ada yang tinggal bujang, ada kantino tinggal budak-budakan. Ada misalnya anak kita meninggal diganti dengan Allah. Lagi kalau kita sabar kembali kepada Allah, dijual lagi keturunan. Jadi diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghina Bapak Ibu sekalian sejauh mana seseorang itu apabila aku uji dengan yang berat. Kita selalu berdoa Bapak ya Allah, apa doaku tidak kabul-kabulkan ya Allah bertahun-tahun untuk puluhan tahun. Sesungguhnya doa itu dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu, doa dikabulkan, tapi mungkin belum di dunia, tapi di akhir aku maju berdoa. Tugas kita untuk dunia dilakukan, berdoalah kamu nanti aku kabulkan, tapi dikabulkan. Kadang ada di dunia, ada di akhirat. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa seseorang itu, Allah akan menghina udai. Sejauh mana orang itu memegang iman, membela takwanya, pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berdoa, ya Allah, lepas ke buah sawit, ya Allah, lepas ke buah padi kami, sembahyang itu. Ditahan oleh Allah. Ya Allah, sihat kepada aku ya Allah. Jangan lebih dapat ya Allah. Bersedekah di depan. Ditunda oleh Allah Bapak Ibu sekalian, Allah akan menghina sejauh mana dia memegang iman itu, sejauh mana pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai doa itu akan diijabah, dikabulkan. Jangan perlu dekat, ya Allah, aku tunggu simpang itu, kamu udah habis ya. Tambah jauh baik. Bapak Ibu sekalian jamaah tajiyah dan tasliyah rahimakumullah, artinya ketetapan Allah berlaku Bapak Ibu. Itu yang bersulungan malam menikah aku mati galuas. Ya tapi kita hidup rumahan. Dan apa kita tinggal mungkin dan jemu yang biasa nukang, mohon maaf yang profesi nukang. Mungkin ya, mbah. Yang kalau jadi sawit karena profesinya di situ, mungkin juga di situ. Yang kalau ceramah mungkin dalam bentuk sama keluar kan namanya keluar. Walaupun umatin ajalan wa istajaluhum la yastakhiruna tasawwala ta'lim. Kalau lah sampai batas waktunya, kontraknya, waktunya berangkat.
Kemana? Yang ada Allah Bapak Ibu ninggalkan dunia yang hangat ini. Ya, ya Bapak Ibu gitu dia di kubur, al-barzah, penantian. Dia belum tuan gitu. Jadi mulai Nabi Adam alaihissalam berapa puluh ribu tahun sampai kini. Ada apa yang keluar? Belum. Ratusan tahun mungkin belum, lebih ya. Apalagi yang pahit-pahit. Ya di dunia ini dekat. Satu lagi di dunia bandingannya di akhirat itu 1000 tahun. Bandingannya. Jadi almarhum ini umur 71, kalau jam akhirat ya, ini sekitar 1,2 lah. 1,2 jam akhirat. Ya jadi mana bilangannya Mas Sano? Contoh dia umur 100 tahun. 100 dibagi 1000 dikali 24 jam. Kalau cuma itu meninggal umur 100 tahun, berarti dia umurnya di jam akhirat 2,4 jam. Kalau 100 tahun, 100 tahun dibagi 1000 dikali 24 jam. Nah almarhum ini 71. Berarti sekitar 1,2 jam. Negara tahu. Bapak Ibu sekalian yang mu'taziyah dan tasliyah rahimahumullah. Dengan meninggalnya almarhum merupakan tasyirat dan nasihat yang diam bagi kita, apapun profesi kita, lo mana hebat itu di dunia ini, finish-finishnya mati. Ah, kasih mau udah tahu mati, ini keluarnya, udin. Yang tak berangkat inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita persiapkan. Kalau yang tinggal dulu ini, ya kita yang belum nih. Tahu. Contoh sholat yang kita lakukan di waktu dari subuh sampai isya, ini sampai balik modal. Belum dapat untung kita ibarat topik sawit itu. Tahu. Sampai balik modal. Untung kita melaksanakan sholat Bapak Ibu sekalian apabila kita merutinitaskan sholat sunat rawatib. Sholat subuh ada qabliyah subuh, ini untuk itu. Ada waktu matahari naik 1 tombak, sholat sunat suruh, ya, pahalanya luar biasa. Jam 7:30 kita sholat duha, berkat 2 rakaat salam. Kalau Rasul 8 rakaat 4 kali salam. Kita udah ke sawah, di rumah sembahyang duha, antar ke sawah. Bapak anak sembahyang duha. Lalu kalau sembahyang duha, sampai ke sawah sambil berpegangan tangan. Doa atau ada sana ala kau mesra berdua kanan biar mak itu daripada berjaga dengan kedua. Nah. Jadi sholat duha itu Bapak Ibu sekalian bukan pada kita minta rezeki. Ini kadang-kadang kita keliru. Memang doa kita betul. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit kubulkah, kalau masih di bumi keluarkah, kalau masih jauh dampingkah, kalau masih sulit mudahkah, kalau masih haram sucikah, itu doa kita. Tapi sesungguhnya kita melaksanakan sholat duha Bapak Ibu sekalian, ya, itu untuk menyedekahi 360 sendi kita dari ujung kepala sampai ujung ketiak. Aku belum pernah itu loh. Aku di buku itu. Jadi niatkan artinya Bapak Ibu sekalian, lo kita sholat duha, ya Allah, pahala sholat duha ini aku sedekahkan kepada 360 sendi aku. Ya. Kemudian itu sembahyang duha lagi 2 rakaat. 2 rakaat ini niatkan sedekahkan ya Allah, aku sedekahkan pahala sholat duha ini untuk bak aku yang meninggal. Baik bin bayi ya. Nah,
Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Terus menerus kita lakukan. Ini untung kita. Antar zuhur ada qobliyah zuhur, baca 2 atau 4 rakaat sekali salam. Udin itu sholat fardu zuhur, udin zuhur udin berdoa. Kita pulang lagi bertegak sholat ba'diyah. Ya, ba'diyah zuhur boleh 2 atau 4. Jadi sholat zuhur itu 4, qobliyah 4, ba'diyah 4, berapa jumlahnya? 4 kali 3 12. Ini kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian, Pak Imam di muka dan berapa Rabbana salamna musana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pas gina jemaah labis galu di belakang tuh. Podo madu. Jangan kudai. Kalau iman belum berangkat, Pak Imam tadi, bukan iman bukan, Pak Imam. Jangan kudai, itu kadang dua. Apa yang akan dibantu mana itu lah, juga tradisi. Kalau kita Pak Imam tuang lagi, kita jadi duduk situ. Ya Allah aja. Langsung bergegas tidak bahagia. Tak boleh dianggap. Artinya Bapak Ibu sekalian, maksud saya, lu dia bisa sholat Jumat, ya. Jangan boleh kita kacang bahagia, kita mungkin Pak Imam ngajak zikir, ya. Nah, kalau minggu ya kita zikir sholat, berdoa sholat. Udin itu melaksanakan sholat ba'diyah, doa sholat. Itu Bapak Ibu sekalian kacang bahagia. Karena itulah untung kita dalam melaksanakan sholat itu. Sholat asar, maghrib, baca maghrib atau ba'diyah, isya, antara isya dan sebelum dan setelah isya ada qobliyah dan ba'diyah. Sholat tahajud itu boleh dengar kalau kita tidur. Tapi kalau niat kita nak sholat tahajud, tidur boleh melaksanakan sholat tahajud, boleh. Itu ada usul. Kebanyakan kita Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat tahajud itu, kalau anak kita enggak tes P3K, bisa kan? Ya Allah, dulu ya Allah, anak kita P3K.